itu adalah sampah organik 60% lebih. Kalau sampah itu kita selesaikan dari hulunya, hingga problem sampah itu tidak menumpuk di TPSS atau di TPS. Walaupun memang ada tenaganya, tenaga kerjanya, walaupun ada dinasnya yang mengurus itu, cuman kita tidak boleh kemudian menyerahkan tanggung jawab itu kepada semata-mata kepada pemerintah semuanya, karena bumi ini cuma satu. Mari kita melakukan bumi ini dengan arif dan bijak, yaitu selesaikan problem persampahan organik dari hulunya. Dengan cara apa? Banyak faktornya, banyak caranya. Cuman yang perlu kami sampaikan adalah tentang budidaya maggot black soldier fly. Seperti yang saya sampaikan tentang flyer dan brosur yang ada di grup, itu seperti itulah, bahkan sampai kalau yang kering di marketplace itu bisa sampai 100 sampai 150 ribu per kilo yang dry. Nah, dry maggot kenapa? Karena memang proses pengeringannya dari basah menjadi kering, enteng, ringan, itu susutnya banyak seperti itu, sehingga muncul kemudian harga tinggi. Tapi kalau mungkin banyak, ya mungkin bisa kita tekan. Menurut teori yang pernah saya pelajari, bahwa kalau biaya produksi itu maksimal 2000, insya Allah kita untung besar. Artinya ada beberapa kayak di Surabaya itu, Krisan apa namanya saya lupa, anak umur anak sekolah SMP itu sukses budidaya maggot karena akibat bapaknya atau ayahnya, orang tuanya usaha lele bangkrut. Memang saya juga mengalami, teman-teman pembudidaya yang lain juga mengalami, karena 60 sampai 75% orang budidaya ikan, unggas itu adalah di pakan faktor. Sehingga kalau kita tidak memberikan alternatif pakan, itu kita akan kolaps. Siapapun yang nutut. Nah, menurut para ahli, saya pelajari baik dari Dinas Lingkungan Hidup KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup maupun komunitas budidaya, bahwa maggot black soldier fly itu tidak mengandung dan tidak mengundang penyakit, mampu mengkonsumsi, jadi menyelesaikan problem sampah organik itu 3 sampai 4 kali dari berat tubuhnya. Jadi misalnya 1 kilogram maggot itu bisa menghabiskan 3 sampai 4 kali sampah organik. Akan lebih banyak lagi ketika sampah itu kita haluskan, kita giling. Dan itu memang perlu ada tambahan biaya. Saya jelaskan dulu yang skala rumah tangga tadi. Ini dibayangkan aja, ini drum ya. Nah, memang nggak ada drum kecil. Nah, dibayangkan aja ini drum. Kemudian ini ada baskom. Baskom yang utuh, Pak. Tapi berbahan baskomnya plastik atau melamin yang tebal. Jangan yang tipis atau regil. Nggak kuat kena tekanan. Nah, dimasukkan ke sini seperti ini. Mohon maaf. Nah, dimasukkan ke sini. Tapi sebelumnya tengahnya dilubangi dulu. Tengahnya ini dilubangi dulu, pinggir-pinggir ini dilubangi dulu. Terus kemudian dimasukin pipa yang 2 dim. Nah, pipanya ini dilubangi. Kenapa harus ini dilubangi? Kenapa harus ada baskom? Supaya apa? Air itu turun ke bawah. Ya, turun pasti ke bawah ya. Turun kemudian ngumpul di sini. Nanti di sini dikasih keran bawahnya. Nah, kasih keran. Kerannya kurang lebih harga 10.000 gini. Nah, lindinya ini diproses bisa menjadi POC, pupuk organik cair. Ya, tentunya dengan perlakuan khusus. Ada bahan-bahan yang memungkinkan lindi itu bisa berbau tidak enak. Contoh nanas. Menurut teman-teman pembudidaya, nanas tidak baik untuk maggot, tapi kenyataannya waktu yang video yang saya share itu full nanas.
Jadi saya dapatkan dari tetangga sebelah yang jualan rujak buah, saya minta sampahnya, saya ambili daunnya. Karena risiko buat kita karena daun itu kan berduri daunnya, Mas. Seperti itu. Jadi ini dimasukkan, ini dilubangi pakai solder atau pakai paku kalau nggak punya solder. Kemudian ini dimasukkan ke bawah ke tong. Nah ini dikasih keran. Nah, terus ini dikasih penahan nih, letter T ini masuk. Kenapa harus begitu? Supaya gas metannya keluar dari sini, Pak. Kan panas ini. Gas metannya di atas apa di tengah? Di tengah ini, lubang ini di tengah di letter T. Nah ini, kemudian ini dilubangi. Nah ini pinggir bibirnya apa? Tong ini dilubangi juga untuk menahan ini. Posisinya gini. Jadi ini masuk ke sana. Letter T. Agar apa? Supaya gas metannya keluar. Karena berbahaya ketika nggak ada pengeluaran sama sekali. Jadi ada 3 keuntungan. 1 magotnya baby maggot yang terutama yang laku, tergantung si pesenannya paling laku adalah baby maggot, jadi masih muda. Kemudian air lindinya juga laku. Kemudian komposnya namanya kasgot, bekas maggot, itu juga laku sebagai kompos pupuk organik. Cuman kelemahannya kasgot itu, ya Allah sudah mentakdirkan begitu ya, maggot tidak akan memakan biji-bijinya, tetap ada. Itu kelemahannya kasgot itu aja. Artinya ketika suatu saat kita buat pupuk, nanti misalnya itu tumbuh tomat, itu kelemahannya. Tapi enzim yang dihasilkan oleh maggot itu sangat bagus. Nah, pupanya maggot, cangkangnya maggot itu juga laku. Berdasarkan penelitian para ahli termasuk mahasiswa Unbra, ada yang namanya sitin. Sitin itu salah satu zat sebagai penambah ini untuk cat, kemudian untuk kosmetik itu bisa lipstick ya. Terus kapsul yang kita minum kalau kita sedang sakit atau minum vitamin, itu salah satu bahannya adalah sitin. Itu bisa dari kulit kerang, bisa dari kulit cangkangnya udang, telur bisa. Dan yang terakhir ditemukan cangkangnya ini maggot. Nah, maggot bisa menghasilkan protein sampai dengan 40%, tergantung jenis makanannya. Ada teknik-teknik tertentu yang harus kita kasih makan. Contoh kalau kita makan pecel tok ya enggak enak ya. Ya harus ada rawonnya, harus ada dan lain sebagainya, ikan laut dan sebagainya. Nah, nanti tekniknya, jadi kalau memang punya mesin giling, silakan digiling, dimasukkan sini. Kalau tidak punya mesin giling, masukin aja. Kemudian kalau masih belajar jangan pakai tong yang gede, yang sedengan aja, yang seginian ada. Itu sampai berapa Pak? Sampai berapa kalau tong? Nggak harus penuh, jadi tinggal seperapatnya ini. Jadi sampahnya ini nggak harus penuh, tinggal seperapatnya. Kemudian dikasih daun kering, daun pisang kering. Nah, kemudian karena ini bukan budidaya BSF-nya, hanya pembesaran, beli telurnya BSF, kemudian ditaruh di situ. 1 tong maksimal 5 gram maksimal. Jadi saya biasanya 3 gram. 3 gram itu menghasilkan 10 kilogram. Karena memang telurnya ya 1 gramnya itu Rp7.000. Jadi 1 ekor telur, 1 ekor BSF bisa menghasilkan 400, 500 sampai 900 telur sebesar biji sawi. Taruh aja di situ, biarkan. Nah, kemudian nanti menetas jadi maggot kecil. Nah, kemudian nanti akan berkembang dia. Seperti yang video yang saya share itu sekitar umur 2 minggu sampai 25 hari.
Ada pertanyaan barangkali? Kalau untuk